Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali dalam Klik Indonesia, program berita yang menyajikan informasi terkini, terpercaya dan teraktual dari berbagai penjuru negeri. Bersama saya Lionel Christian dan rekan saya Alvin Azriel. Inilah berita utama hari ini. Berita utama hari ini, pemirsa, datang dari gempa yang besar mengguncangkan wilayah pesisir barat Sumatera. Para ahli geologi menduga gempa tersebut berpotensi memicu megatrust, yaitu pergerakan tektonik besar di zona subduksi yang bisa menghasilkan gempa bumi dahsyat dan tsunami. Untuk membahas lebih lanjut mengenai isu megatrust, ini rekan saya Karen Alianto dan Angelina Lauren yang akan mewawancarai narasumber kami, yaitu Anthony. Selamat sore semuanya. Aku Karen. Hari ini aku bersama Kak Anthony dan rekan saya Angel. Hari ini kami mau mewawancari Kak Anthony tentang isu megatrust. Halo Kak Anthony, apa kabar? Iya, halo Kak. Kak Anthony hari ini lagi ada kesibukan apa aja nih akhir-akhir ini? Kesibukan cuma ngurusin tempat ini untuk pemeliharaan ikan doang. Oke nih Kak, aku mau kasih kakak pertanyaan. Jadi menurut kakak bagaimana sih pendapat kakak tentang isu megatrust di Indonesia ini? Isu megatrust sebenarnya gempa sendiri kan sering banget terjadi dan juga bukan isu yang belakangan ini ada. Jadi itu udah bergulir tahunan, bahkan mungkin untuk orang-orang yang sudah jauh lebih tua, puluhan sampai ratusan tahun lalu ini udah sering dibicarakan. Sebenarnya cuma eskalasi besar dari gempanya ini kan yang menjadi pertanyaan dan menjadi momok ketakutan buat semua orang kan. Makanya isu ini menyebar kemana-mana. Gitu. Sama menurut kakak juga, apa sih dampak negatif dari megatrust kalau misalnya terjadi di Indonesia nih? Dampak negatif tentunya pasti akan menjadi kerusakan yang luar biasa, baik infrastruktur, bangunan, dan juga korban jiwa. Karena menurut gue pribadi, belum adanya kesiapan dan kesadaran akan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun warganya sendiri tentang keselamatan dalam mendirikan bangunan ataupun membangun sebuah infrastruktur yang baik. Menurut Kak Anthony nih, kapan sih terakhir kalinya bencana megatrust itu terjadi? Kapan terjadinya kan kemarin itu ada di negara Thailand atau di Asia Tenggara lah. Di Asia Tenggara sempat terjadi gempa yang lumayan besar. Nah itu yang berakibat nantinya akan terjadi di Indonesia. Makanya dibilangnya megatrust akan terjadi selanjutnya di Indonesia. Habis itu sebelumnya kan gempa-gempa besar yang kayak di Pantai Carita, habis itu yang kayak ada di tsunami dan ada di Aceh dan tsunami dan di Padang, itu kan terjadinya gempa dulu kan. Nah itu yang menurut gua bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk bersiap siaga karena gempa itu bisa datang kapan aja dan dengan skala besaran yang tidak bisa kita perhitungkan dan termasuk para ahli sendiri nggak bisa memperhitungkan menurut gua. Sama kalau misalnya menurut kakak nih, kira-kira siapa sih yang memberikan informasi tentang megatrust di Indonesia nih saat ini? Siapa ya yang memberikan informasi? Harusnya orang-orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyebarkan ini itu ya terutama BMKG, geologi dan itu penanggulangan bencana, mereka berkewajiban besar untuk memberikan sosialisasi. Bahkan ini nggak bisa bergerak sendiri, banyak instrumen-instrumen dari pemerintahan yang bisa digandeng untuk bisa mempercepat sosialisasi itu terjadi sampai ke masyarakat dari pusat maupun ke pelosok menurut gua. Dan untuk daerah yang diprediksi akan terjadi megatrust di mana aja ya Kak? Kalau gua pelajari dari isu-isu yang berkembang, ini kan isu, bukan yang pasti karena mitigasi geologi sendiri tidak bisa memastikan akan terjadi di mana dan besarnya di mana. Tapi dengan wilayah Indonesia yang ada cukup luas membentang dengan lempengan yang besar, terjadi adanya di daerah Jawa dan juga Sumatera. Kalau gua pribadi ya, tapi gua kan bukan ahli, tapi gua cuma mempelajari. Makanya itu ketika kita tahu itu ya sadar sendiri kayak gua pribadi sedang membangun atau merenovasi tempat, ya kita merencanakan segala sesuatunya yang memang tidak beresiko untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Orang lain sudah mempersiapkan infrastruktur dan bangunan yang kuat, tetangganya nggak kuat, menghubungi tetangga sebelah kan sama aja bohong. Iya, untuk jaga-jaga juga. Sama nih, menurut kakak nih, apa ya seberapa besar potensi kerusakan yang bisa menimbulkan oleh gempa megatrust nih? Potensinya sebesar apa? Kalau belajar dari megatrust dari ratusan tahun lalu dan sama
proses kerusakannya sih besar banget sih. Besar banget, dan dampaknya itu bukan hanya untuk bangunan, tapi semua infrastruktur dan semua susunan geologi dan pergeseran tanah yang lumayan besar. Jadi dan yang sekarang kan namanya ada pergeseran untuk turun dan mereka turun mengakibatkan tsunami ya. Dan hancur kalau bisa namanya ya biasa. Mengapa kawasan Indonesia tuh rawan terhadap gempa megatrust sih, Kak? Karena kan kita kepulauan ya, kita banyak di lempengan-lempengan dan terutama Indonesia kan secara geologis tuh memang sangat panjang dan membentang apa gitu. Waktu dulu gue sekolah cuman nggak gitu dalam lah. Tapi setahu gue karena memang luasannya cukup luas sehingga banyak dilalui dengan lempengan-lempengan yang rawan akan gempa. Dampaknya pasti akan besar karena kan kita punya teritori yang luas dan cukup banyak, jadi terjadi dimanapun pasti dampaknya Indonesia. Nah, kalau menurut Koko juga nih, bagaimana sih kesiapan infrastruktur di wilayah yang rawan megatrust di Indonesia untuk menghadapi potensinya? Apa ya? Persiapannya ya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan sosialisasi bagaimana membangun bangunan yang benar, bagaimana membangun sebuah sarana umum yang benar, ketika terjadi bencana harus seperti apa. Jadi ada perencanaan pasca dan juga sebelum terjadinya bencana itu supaya masyarakat sendiri pun siap dari segi apa yang mereka persiapkan dari bangunan segala macam, dan juga tentunya mereka jiwa mereka sendiri, mereka jadi mau menyelamatkan kemana, bentuk perlindungannya kayak gimana, jadi mereka juga sudah paham sehingga meminimalisir korban jiwa. Ya, seharusnya juga sudah ada media yang memberikan penjagaan semua orang. Ya, betul. Menurut Kakak nih, bagaimana sih sistem peringatan dini di Indonesia bekerja untuk mendeteksi dan memberikan peringatan tentang potensi gempa megatrust? Kalau yang gua pelajari yang waktu tsunami Aceh itu, sensor gempa itu ada 29 titik untuk mempelajari sensor gempa di Aceh. Cuma setelah ada megatrust ini, BMKG dan beberapa pihak-pihak terkait menyebarkan 500 sensor lebih kalau nggak salah gua, untuk bisa mendapatkan sebuah notifikasi dini dan bisa disebarkan ke masyarakat. Tapi ini kan baru katanya menyebarkan sensor, tapi waktu yang 29 yang di Aceh aja terjadi, tapi banyak korban jiwa. Harusnya sih mereka bisa belajar dari situ. Tapi mereka sudah melakukan sih, walaupun nggak tahu benar atau enggak. Ya. Oh ya nih Kak, aku ada satu pertanyaan terakhir nih Kak. Kan Kakak sedang lagi melakukan usaha perikanan, ya kan? Enggak, hobi. Oh, hobi kan? Enggak, Sorry. jualan, ya. Sorry. Nah, untuk yang isu megatrust ini ada kerisauan nggak? Atau ada Kakak tuh cari cara untuk mencegah biar Mencegah? Iya, atau nggak kerisauan Kakak? Karena memang gue pribadi hobi yang bangunan yang besar-besar kayak begini untuk memelihara ikan, nggak cuma di kapasitas akuarium, di kolam, di megatank seperti ini. Jadi kalau terjadi gempa pasti ngeri, karena tonase air di sini kan 24 ton, 24 ribu liter. Berat jenis airnya 24 ton. Jadi ketika terjadi gaya, ketika terjadi tekanan atau gesekan lautnya pecah. Karena itu langsung ke semen. Nah ini gua sekarang ini mulai mengurangi pembuatan tank seperti ini dan tidak menggunakan kaca. Begitu dia bergoyang-goyang paling cuma air aja yang keluar. Jadi tidak ada keruntuhan lah. Gitu. Oke, baik Kak. Makasih ya Kak. Makasih ya Kak. Udah kasih kami wawancara lagi. Aku Antoni. Iya, makanya Kak Antoni sudah terima kasih ya Kak. Iya, Makasih ya, Kak. terima kasih. Oke guys, semuanya makasih. Kita telah wawancara Kak Antoni. Makasih. Oke, terima kasih Karen Alianto, Angelina Lauren, dan Antoni. Berita selanjutnya adalah mengenai tanggapan Bapak Prabowo mengenai Perang Dunia Ketiga. Dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh. Prabowo sebut dunia sedang diambang Perang Dunia Ketiga. Prabowo Subianto menyebutkan Perang Dunia sedang dalam kondisi yang sangat mendekati Perang Dunia Ketiga, hingga dapat terjadi perang nuklir yang diyakini Indonesia dan seluruh dunia akan terkena dampak yang besar jika itu terjadi. Kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga.
Berita terakhir adalah mengenai cuaca Indonesia menurut BMKG. BMKG sebut sebagian besar wilayah Indonesia memasuki peralihan musim. Berdasarkan hasil analisa BMKG, sejumlah wilayah di Indonesia telah memasuki peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Menurut BMKG, salah satu ciri khas peralihan musim ini adalah terjadinya hujan di sore hari sampai malam hari, yang diawali dengan cuaca yang panas dan terik pada pagi hingga siang hari. Sekian berita yang kami sampaikan pada hari ini. Saya Calvin. Saya Lionel, sampai jumpa, terima kasih. Berita utama malam ini. Malam ini lagi. Hari ini. Jangan sentuh. Oke, terima kasih Karen Alianto dan kok dan langsung. Kita sutradara hari ini ya, kita sutradara. Oke, terima kasih Karen Alianto, Angel Lauren. Indonesia mengenai BMKG. Iya kan? Iya kan? Woi, mengenai kan? Kok mengenai? Kok mengenai BMKG? Menurut kali coan. Ya guys ya, salah penulis naskah gimana? Sekian berita yang kami sampaikan pada hari ini. Saya Calvin. Saya Lionel, sampai jumpa, terima kasih.